makin lama di Hong Kong kok makin ngeblangsak gitu. Kejadiannya itu sangat cepat sekali. Tiba-tiba aja majikan tuh ngomong gini, katanya, kamu pulang ke Indonesia ya. Bukan kaget, hah? Pulang ke Indonesia. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Narsi Channel. Aku lagi ada di Kosweb ini teman-teman, masih menunggu Runengsi. Runengsinya sedang aku minta tolong untuk ngambil paketan aku, karena anak aku suruh ngirim ke Kosweb, ngirimnya ke Mongkok. Emang seringnya ke sana sih, dan dia nggak nanya-nanya dulu. Ya aku juga salah sih, nggak ngomong ke Kosweb. Cuman semuanya salah lah, dari kedua belah pihak salah. Aku nggak ngomong, dia nggak nanya, dikirimnya ke Mongkok. Akunya udah ada di KSWB, nggak lihat-lihat dulu. Pas waktu selesai di packing kan dia kirimin fotonya, harusnya dibaca dulu ya, diteruskan kemana gitu, nggak dilihat. Sekarang mau ngambil kok ini kok Mongkok. Jadi Neng pas kebetulan mau ke sana ya ngelewatin gitu. Nengnya juga kebetulannya ya mau ke KSWB kok ke Amblasan sampai arah Jungwan gitu. Jadi Nengnya nyasar ya, mungkin sudah jodohnya harus ngambilin paketan aku ya. Jadi ini masih nungguin Neng. Kita sudah sarapan ya guys, dan ini kita mau jalan karena di sini ada pohon gede, jadi tuh berasa dingin banget. Hari ini aku bawa bekal dari rumah guys. Aku masak makaroni pakai daging sapi. Kemudian aku juga masak, ada ini yang merah ini siumai, yitan, kemudian sosis. Aku masak pakai saus tomat. Ini tuh nggak pedes ya, merahnya tuh merah tomat. Aku udah bersama Runengsi ya teman-teman, dan aku sudah sarapan. Kita berdua udah sarapan ya, dan kita sudah ada di Saying pun. Katanya di sini ada panda guys. Jadi aku lihat di grup ya, postingannya tuh 56 menit yang lalu. Jadi harusnya sih masih gitu ya. Jadi kami mencoba gitu ya. Kalau masih, kalau enggak ya nggak apa-apa, sudah biasa juga ya. Kita mendatangi suatu tempat, ternyata nggak sesuai ekspektasi. Keluar dari exit A. Nama tamannya tuh Chung San Kung Yin ya. Teman-teman bisa nanya sama warga lokal, Chung San Kung Yin tuh di mana gitu. Ini pertama kalinya aku datang di Saying pun ya teman-teman. Warna MTR-nya ungu, temboknya cantik sekali ya. Dan ini Runengsi berjalan di depan aku. Nah, kita sudah sampai di tamannya guys. Ini namanya Chung San Kung Yin ya. Kalau dari exit A1 itu, ambil ke kiri, kemudian ada gang itu kita masuk. Nah, di situ jembatannya juga udah kelihatan teman-teman. Nanti kita nyebrang lewat jembatan layang ya. Kemudian tamannya tuh ada di seberang jalan. Mudah banget, di sini boleh buka tenda ya teman-teman. Yang punya anak-anak juga cocok dibawa ke sini. Ada playground. Kemudian di sini juga ada kolam renang ya teman-teman, berbayar ya. Kalau masuk kolam renang ada tiketnya. Hari ini cerah, namun anginnya tuh semilir angin dingin teman-teman. Yang namanya udah masuk musim dingin ya. Jadi teman-teman kalau liburan jangan lupa pakai baju yang cukup ya. Walaupun siang hari ada matahari, malam tuh dingin banget teman-teman. Apalagi kita jalan-jalannya di pinggiran pantai ya. Karena Hong Kong itu dikelilingi pantai. Jadi kita jalan-jalan kemanapun pasti ketemunya itu pantai teman-teman. Dan aku tadi bertanya sama mbak-mbak Indonesia, pandanya tuh sebelah mana? Katanya pandanya itu cuma ada tanggal 25-26 di lapangan sini dan sudah dibongkar teman-teman. Karena aku kesininya tanggal 29 ya, hari Minggu. Nggak tahu nanti video ini diuploadnya kapan ya teman-teman. Nah, kolam renangnya tuh ada di sebelah sini ya teman-teman. Kalau mau ke toilet juga di pojok sini toiletnya teman-teman. Seperti tanda salib, tapi bukan tanda salib, itu tuh tiangnya lampu kalau malam nyala. Nah, di sini tempat orang berjemur. Lautan luas. Sendirian aja, Cek? Iya. Enak sendirian ya. Cerah. Itu seperti kapal perang. Chotai Water Jet. Nah, yang kita datangi dulu tuh di sana, guys.
Aku tuh sumpah lagi bingung banget guys, karena uangku dipakai sama teman yang katanya dia gajian bayar, ternyata molor nih guys. Selalu ditagih itu temanku, ya aku bingung ya. Hari kemarin udah ditolong pinjem uangnya Eneng, terus hari ini pinjem uang belanjaan. Bukan pinjem ya, maksudnya make uang belanjaan gitu. Sedangkan gajiannya tanggal 1 itu pun kalau nggak molor ya. Kalau molor itu tanggal 1-nya tahun baru aku disuruh libur pakai apa lagi coba. Terus nanti kalau tiba-tiba saja Senin Selasa majikan nyuruh aku belanja, uangnya dipakai buat liburan sekarang, terus gimana coba. Aku tuh bingung banget, orangnya yang ditagih tuh beneran parah-parah. Aku baru tahu ternyata dia tuh banyak hutangnya, bukan cuma sama aku gitu loh. Ada yang 20 juta, ada yang 10 juta. Padahal dia itu nggak punya anak, nggak punya suami, belum menikah loh. Kok ya hutangnya banyak banget untuk apa? Kalau untuk keluarganya ya, kan gaji dia sebulan 10 juta apa nggak cukup gitu. Heran banget, terus dia tuh kan janjinya gajian bayar. Kok nggak dipentingin gitu buat bayar utang? Apa mungkin utangnya bukan cuma sama aku mungkin ya? Serem banget denger ceritanya tuh. Makin lama di Hong Kong kok makin ngeblangsak gitu. Aku juga goblok masih juga padahal tahu dia tuh banyak utangnya tapi masih aja dipinjemin. Masih aja terjerat omongannya. Jadi andalannya dia tuh buat bapakku sakit, kapan lagi aku berbakti, bapakku udah tua. Selalu gitu. Jadi orang tuh kasihan, dikasihani malah kayak gitu. Bingung banget aku tuh. Sebenarnya aku tuh takut pakai uang belanja tuh ya teman-teman. Belum pernah sebelum-belumnya aku tuh. Jadi uang belanja sama uang aku sendiri tuh aku pisahin 2 dompet gitu. Satu dompet khusus untuk uang belanjaan, satu dompet khusus untuk uang aku gitu. Nggak pernah aku campurin. Baru kali ini aku pakai uang belanja tuh. Sampai aku bayangannya tuh ya nanti kalau majikan tahu gimana. Nanti aku bisa diinterminate. Sampai semalam motong buah tuh kena tangan. Mana pisaunya tuh pisau baru teman-teman. Kejadiannya itu sangat cepat sekali, stop gitu. Ini lukanya tuh dalam banget, terus aku nyari nggak ketemu ya. Terus kan aku panik ya, lagi banyak orang gitu, takut majikan tahu gitu. Aku tuh boro-boro mau cerita sama majikan, takut majikan tahu. Terus kayaknya aku kayak anak kecil gitu, motong buah aja kena tangan gitu. Terus langsung adanya tuh lakban kardus gitu. Aku gulung-gulung pakai lakban kardus sambil tangan satunya menggunting, akunya darah tuh langsung. Padahal lukanya kecil tapi dalam gitu. Saking banyak pikiran. Udah mana majikan nambah-nambah ya. Ya Allah. Tiba-tiba aja majikan tuh ngomong gini katanya. Arsi katanya, Imlek kita nggak ada di rumah katanya. Kamu pulang ke Indonesia ya. Aku kan kaget, hah? Pulang ke Indonesia maksudnya apa gitu ya. 20 hari aja katanya kamu nggak akan dipotong gaji. Kamu katanya dihitungnya libur biasa, liburan katanya gitu. Kamu bilangnya juga bahas libur. Kamu libur ke Indonesia ya, kita mau liburan katanya. Terus majikanku menyebutkan satu negara gitu. Aku nggak ngerti ya, bukan Amerika, bukan Singapura, bukan Cina. Nggak tahu mereka tuh mau kemana, bukan Vietnam, bukan Thailand. Jadi nama satu negara ini aku baru denger gitu, nggak tahu mereka tuh mau kemana gitu ya. Tanya kamu pulang ke Indonesia. Terus aku spontan ya, aku bilang Tuhan aku belum punya uang, aku bilang gitu kan. Terus aku nggak mau pulang. Kamu pikir-pikir dulu lah katanya, nggak usah dikasih jawaban sekarang, kamu pikir-pikir dulu katanya gitu ya. Tapi aku bilang aku nggak usah mikir, aku belum punya uang, aku belum siap, aku bilang gitu. Tapi majikan sih ngelihat aku kan abis dari di kamar aja gitu ya. Majikan mungkin tahu, mungkin rada-rada menyesal gitu. Terus majikan laki-laki selama aku 4 bulan kan belum pernah minta nomor WA aku. Terus majikan minta nomor WA aku, terus katanya nanti sewaktu-waktu aku katanya biar aku memastikan di rumah ada orang. Mungkin maksudnya sih membayar yang kemarin nyuruh aku pulang ke Indonesia gitu, mungkin maksudnya sebenarnya aku butuh kamu gitu. Jadi dia bilang nanti katanya sesekali aku telepon kamu katanya. Terus dia minta nomor WA aku mungkin sebagai tanda maaf gitu ya. Ya karena akunya terus terang pikiran ya, aduh aku di sini nggak dibutuhkan gitu. Jadi dia bilang nanti sewaktu-waktu aku telepon kamu untuk memastikan di rumah ada orang enggak. Ya mungkin secara nggak langsung aku butuh orang untuk jaga rumah gitu. Walaupun ya rumah nggak usah dijagain juga sebenarnya. Makan guys. Ini sosis. Ada siumai. Ada jitan, ada telur.
Ini kelihatannya merah, ini tuh saus tomat bukan pedes. Sekarang aku sedang ada di atas nih guys. Di belakang aku patungnya pahlawannya. Minggu ini kita full libur guys. Hari Minggu libur, Senin Selasa kerja, Rebo Kemis libur, Jumat Sabtu kerja, Minggu libur, nanti kerja lagi 2 hari, Senin Selasa Rebo libur lagi tahun baru. Iya iku. Kata nengnya kerja kayak mainan. 2 in 1 kerja sambil jalan-jalan. Ini adalah patung Dr. Sun Yat-sen atau dalam bahasa Pinyin disebut Sun Yat-sen. Beliau lahir pada tanggal 12 November 1866 dan wafat pada tanggal 12 Maret 1925. Beliau adalah seorang pemimpin kunci revolusi di Tiongkok dan diakui secara luas sebagai bapak negara Tiongkok modern, baik di Republik Taiwan maupun di Tiongkok Daratan. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Tiongkok masih diperintah oleh seorang kaisar dinasti Qing. Dinasti Qing cenderung ingin mempertahankan nilai-nilai tradisional dan enggan beradaptasi dengan nilai modern. Sun Yat-sen yakin bahwa Tiongkok perlu ditata dengan cara baru melalui revolusi, yakni dengan mengubah sistem monarki absolut menjadi republik. Pada tahun 1894, ia meninggalkan praktek kedokteran dan beralih ke politik. Meski tak memiliki pendidikan di bidang politik, ia pergi ke Hawaii dan membentuk organisasi Xinjiang-hui atau artinya Masyarakat Tiongkok Bangkit. Organisasi ini menjadi cikal bakal pemberontakan melawan dinasti Qing yang ia organisir di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 1895, ia memimpin suatu pemberontakan di Kanton, tetapi dapat diredam secara keseluruhan. Ia memimpin 11 kali revolusi terhadap dinasti Qing dan akhirnya berhasil menumbangkan kekaisaran sehingga kaisar turun tahta. Tiongkok selanjutnya menjadi Republik Tiongkok pada tahun 1911 yang didirikan oleh Sun Yat-sen. Ia juga merupakan pendiri Partai Kuomintang atau KMT, menjadi pejabat presiden pada tahun 1911 sampai 1912 dan sempat menjadi presiden pada tahun 1923 sampai 1925. Hanya 2 tahun saja ya teman-teman. Sun dianggap sebagai salah satu pemimpin terbesar Tiongkok modern, tetapi dalam kehidupan politiknya dia selalu berjuang terus-menerus dan sering diasingkan. Sun meninggal di Beijing karena kanker kandung empedu pada 12 Maret 1925. Dia tidak sempat menyaksikan partainya KMT menyatukan Tiongkok di bawah pimpinan Chiang Kai-shek yang menjadi penggantinya. Chiang Kai-shek adalah adik iparnya karena istri Chiang Kai-shek dengan istri Sun kakak beradik. Warisan utama Sun adalah filosofi politiknya yang dinamakan 3 prinsip rakyat, yaitu Minju atau nasionalisme dan Mingxuan atau hak rakyat, dan Mingsheng atau mata pencaharian rakyat, bisa juga diartikan kesejahteraan.